Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran dari part ke partnya, yang layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-216 bertepatan dengan bab ke-1017. Operator itu bertanya dengan terkejut, "Jadi kamu pergi ke rumah orang lain dan mengambil bakung dari rumah orang lain?" "Iya," Nyonya Besar Xiao berkata. "Dia menanam bakung itu paling dekat dengan pagar. Aku berpikir untuk memotong beberapa daun bawang untuk dibawa pulang, lalu kita keracunan. Menurutmu dia bersalah atau tidak?" Operator itu berkata dengan tidak berdaya, Mohon maaf Nyonya, hukum kita tidak ada larangan bagi warganya untuk menanam bakung di rumahnya sendiri. Jadi tidak menjadi masalah bagi orang lain untuk menanam bakung di rumahnya sendiri. Nantinya adalah kenapa intinya adalah kenapa Anda mengambil bakung yang Anda pikir sebagai daun bawang dari rumah orang lain. Anda sudah menjadi tersangka menerobos rumah orang lain secara ilegal dan mencuri barang milik orang lain. Apa-apaan ini? Nyonya Besar Xiao bertanya dengan keras. Aku sekarang sedang keracunan dan berbaring di rumah sakit. Kenapa aku yang menjadi tersangka? Operator itu bertanya dengan serius. Kalau seseorang datang ke rumah Anda, mencuri mobil Anda, lalu mati kecelakaan, apakah dia bisa melaporkan bahwa mobil Anda bermasalah? Ini Nyonya Besar Xiao langsung tidak bisa berkata-kata. Dia baru sadar tidak masalah bagi Yi Chen untuk menanam bakung di rumahnya. Masalahnya adalah dirinya seharusnya tidak pergi mencuri bakung di rumahnya. Kelihatannya ini sudah direncanakan sedari awal oleh Yi Chen. Sengaja menanam bakung yang mirip dengan daun bawang di tamannya, lalu sengaja memancing dirinya untuk mengambilnya, dan juga dia tidak perlu bertanggung jawab sama sekali. Memikirkan itu, Nyonya Besar Xiao merasa sangat kesal. Bukankah berarti dia dikerjai oleh Yi Chen? Dan juga keluarganya berlima dibawa ke rumah sakit hanya bisa berdiam di sini, tidak bisa memperpanjang masalah dengannya. Orang itu benar-benar bajingan. Dokter juga sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan merasa sangat jijik kepada 5 orang ini. Tidak mengira dia akan pergi mencuri bakung dari rumah orang lain, berpikir itu adalah daun bawang dan memakannya hingga keracunan lalu masuk rumah sakit. Sungguh memalukan. Jadi dia berkata, aku akan memberitahukan kondisi kalian sekarang karena aku sudah memberikan obat pencuci perut kepada kalian. Jadi masalah besarnya sudah berlalu, tapi Narcissus bereaksi di dalam darah. Jadi kita perlu menginfus kalian untuk menetralkan racun yang ada di darah kalian. Nyonya Besar Xiao mendengar itu pun bergegas berkata, baik, bisa langsung berikan obat yang terbaik untuk kita. Tidak perlu menjelaskan lagi kepada kita. Staf medis hanya melihat Nyonya Besar Xiao dan berkata, tenang saja, rumah sakit kita adalah rumah sakit yang adil. Obat yang digunakan sama semua. Tidak ada yang lebih buruk dan yang lebih bagus. Nyonya Besar Xiao menghela nafas lega. Bagus kalau begitu. Kemudian saat ini seorang staf medis masuk dan memberikan selembar kertas kepada dokter itu. Dokter itu menerima laporan hasil tesnya dan langsung mengerutkan keningnya, kemudian bertanya, Kian yang mana ya? Mendengar itu, keluarga Xiao pun terkejut, lalu Kian berkata dengan ragu-ragu, Aku, ada apa? Dokter itu melihat Kian dan berkata dengan serius, jadi begini, karena obat yang diberikan kepadamu untuk menetralkan Narcissus di tubuhmu, jadi aku harus memberitahumu cara kerja dan efek samping dari obatnya. Karena kamu seorang wanita berumur yang sedang hamil, dosis yang digunakan harus dikontrol dengan ketat. Kalau tidak, akan mempengaruhi anak yang kamu kandung. Jadi kita hanya bisa memberikan obat dalam dosis kecil. Jadi kamu akan pulih lebih lambat dibandingkan dengan yang lainnya. Apa? Wanita berumur yang sedang hamil? Perkataan itu menggemparkan mereka semua. Dalam sekejap, semua anggota keluarga Xiao pun terkejut. Kian hamil?
Ada apa ini? Di antara keempat anggota keluarga Xiao yang paling terkejut adalah bukan lain suaminya sendiri, Xiao Changgan. Dia tahu jelas dirinya baru 2 hari lalu bercinta dengan Qian Hoqian. Sebelum itu mereka berdua terpisah untuk waktu yang lama. Selama itu Qian Hoqian berada di tambang batu bara. Dirinya sama sekali tidak menemuinya, dan juga Xiao Changgan mengingat dengan jelas. Dulu saat Qian Hoqian menjebak Malan, Qian Hoqian kebetulan sedang datang bulan. Saat itu mengeluh kepada dirinya, dia tidak datang-datang, tapi saat ini melakukan itu malah datang bulan. Ini berarti bukti saat dia menghilang dia belum hamil. Sekarang dia malah hamil. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan kehamilannya terjadi saat dia menghilang. Juga berarti wanita tidak tahu malu ini di tambang batu bara tidur dengan pria lain. Nyonya Besar Xiao langsung merasakan ada yang tidak beres, ada yang tidak benar. Qian Hoqian sendiri seperti tersambar petir, tidak bisa bergerak untuk sesaat, seperti dirinya masuk ke dalam lumpur. Dia menggerakkan mulutnya, wajahnya pucat dan panik secara tidak sadar berkata, "Apanya hamil? Aku sudah umur begini, bagaimana mungkin bisa hamil? Kamu staf medis, jangan omong kosong, jangan bicara sembarangan." Dokter itu mendengar itu pun berkata dengan kesal, "Nyonya Qian, apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku bicara sembarangan? Laporan hasil tes yang ada di tanganku tertulis jelas progesteron yang ada di dalam tubuhmu sangat tinggi. Berdasarkan analisis nomornya, kamu sudah hamil selama kurang lebih 2 bulan. Jadinya hampir terbentuk." Qian Hoqian sangat mengerti akan ini. Kalau dipukul mati pun dia tidak bisa mengakuinya. Kalau tidak, bagaimana suaminya akan melihat dia, bagaimana mertuanya akan melihat dia, bagaimana anak-anaknya akan melihat dia. Jadi Qian Hoqian memutuskan untuk terus bersikeras mengelak. Jadi dia melihat dokter itu lalu marah melotot, "Kentut, orang umurku tidak mungkin bisa hamil. Kamu pasti salah diagnosis." Dokter itu berkata dengan suram, "Biasanya orang umur sepertimu memang sulit hamil. Tapi kalau hubungan jangka panjang, kemungkinan hamilnya juga tidak kecil. Ginekologi kita juga sering menjumpai wanita tua hamil umur sepertimu. Malah ada wanita berumur 50 lebih yang hamil dan melahirkan secara normal." Bagaimana mungkin? Qian Hoqian membiarkan dokter itu melanjutkan perkataannya. Dia pun langsung marah-marah. "Diam, dokter gadungan. Kalau kamu bicara lagi, aku akan melapor polisi. Aku katakan sekali lagi, aku tidak hamil dan tidak mungkin hamil." Dokter itu marah, lalu melanjutkan laporan itu dan berkata, "Kamu berpikir kamu lebih hebat dari hasil tes kita? Hasil tesnya menuliskan dengan jelas, kamu, Qian Hoqian, hamil. Aku bermaksud baik untukmu, dengan baik hati mengingatkanmu tidak boleh menggunakan obatnya dengan dosis besar. Kenapa kamu membalas kebaikan ini dengan seperti itu?" Xiao Changgan berusaha bangkit sendiri, merebut laporan tes itu dari dokternya, menatapnya, dan kemudian gemetaran karena marah. Nyonya Besar Xiao melihat ekspresi Xiao Changgan tidak enak dilihat pun bertanya, "Anakku, benarkah itu? Apakah benar wanita jalang ini hamil?" Mendengar pertanyaan Nyonya Besar Xiao, Xiao Changgan melihat isi dari kertas itu lalu menganggukkan kepalanya dengan ekspresi suram. Nyonya Besar Xiao melihat dia menganggukkan kepalanya pun langsung merasa sangat amat sakit di jantungnya. Dia menjulurkan tangannya untuk memegang dadanya lalu menangis. Sai Holong dan Sai Weiwei juga merasa sangat malu. Saat ini mereka tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, ini ibunya sendiri. Di saat seperti ini, sebagai anak juga tidak bisa berkata apa-apa. Xiao Changgan mengerutkan giginya, matanya merah, menatap Qian Hoqian dengan marah, lalu mengomel, "Wanita jalang kamu, tidur dengan pria lain di tambang batu bara ya? Dengan siapa?" Qian Hoqian saat ini sudah pusing. Dia sudah membuat janji dengan dokter ginekologi untuk pergi menjalankan operasi aborsi hari Senin. Asalkan aborsi itu selesai, tidak akan ada orang yang tahu soal kehamilannya. Tapi Qian Hoqian bermimpi pun tidak bisa karena makan pangsit, masuk rumah sakit, lalu diperiksa darahnya oleh rumah sakit. Kandungan darah yang menandakan kehamilannya sudah sangat jelas. Hanya dengan tes darah saja sudah bisa tahu. Kalau sedari awal tahu akan seperti ini, kalaupun dia harus dipukul hingga mati, dia tidak akan makan pangsit buatan Nyonya Besar Xiao. Tapi masalahnya sudah terungkap.
hanya bisa mencari cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi dia menangis dan berkata, "Jangan, kamu dengarkan penjelasanku. Jangan, aku juga menderita." Menjelaskan apanya? Menderita apanya? Jangan langsung marah dengan histeris. "Kamu wanita jalang tidak tahu malu, beraninya berselingkuh di belakangku, tidur dengan pria lain, juga hamil dengan benih orang lain. Aku bunuh kamu." Di saat yang sama, saat dia berbicara, Seo Chang'an langsung maju ke depan Ken Hokian, menjambar rambutnya, langsung memukul wajah Ken Hokian dengan keras. Suara pukulan tangannya bisa terdengar dengan jelas. Ken Hokian yang kesakitan berteriak kesakitan. "Seo Chang'an, kamu dengarkan penjelasanku. Aku dipaksa hingga tidak berdaya." "Penjelasan apa? Apa yang perlu dijelaskan lagi? Kamu akan mati berselingkuh di belakangku. Aku bunuh kamu." Nyonya besar Xiao juga sangat amat marah. Matanya penuh dengan rasa amarah. Kedua tangannya gemetaran. "Sayang sekali, sayang sekali. Ken Hokian, kamu wanita jalang. Kamu sebagai seorang wanita, kenapa bisa melakukan hal memalukan seperti itu? Merusak reputasi keluarga Xiao dan membawa malu kepada keluarga Xiao. Wanita jalang sepertimu harusnya dimasukkan dalam kandang babi dan dikirim ke neraka." Nyonya besar Xiao mengomel, meledek, mengucapkan kata-kata paling kasar di dunia ini ke wajah Ken Hokian, diikuti dengan pukulan Seo Chang'an. Walaupun Seo Chang'an saat ini tubuhnya sedang lemas, tapi karena diselingkuhi yang merupakan sesuatu tidak bisa diterima oleh pria manapun, amarahnya pun memancing tubuhnya, membuat dia bertenaga. Ken Hokian berteriak, tapi sebelum dia meminta ampun, Nyonya besar Xiao mengayunkan sebuah sapu yang ada di dalam ruang inap itu ke arah Ken Hokian. Nyonya besar Xiao selalu bersikap angkuh dan paling benci dengan orang yang mempermalukan keluarga Xiao. Sekarang menantu paling besarnya secara tidak terduga mengandung benih orang lain. Bagaimana mungkin dia bisa menerima itu? Dan juga Nyonya besar Xiao sudah tua. Pemikirannya tidak hanya tertutup pada tapi juga kolot. Menurutnya wanita tidak tahu malu, tidak tahu terima kasih seperti Ken Hokian. Si wanita jalang ini harus dibunuh untuk dijadikan contoh. Terlihat Seo Chang'an dan Nyonya besar Xiao bersama-sama memukul Ken Hokian. Dokter melihat itu pun terdiam bodoh lalu berteriak, "Kalian berhenti. Kalau masih tidak mau berhenti, aku akan lapor polisi." Melihat mereka berdua terus memukuli Ken Hokian, dokter itu pun menoleh melihat Xiao Weiwei dan Xiao Hailong lalu berkata, "Kalian berdua harus memisahkan mereka. Tidak mungkin terus membiarkan ibu kalian dipukuli, bukan?" Mereka berdua hanya melihat sedari tadi, bahkan ada rasa marah di mata mereka. Biasanya tidak mungkin akan membiarkan ibunya dipukuli. Kalaupun ada perseteruan dalam keluarga mereka, mereka berdua sebagai anaknya pasti akan menengahi masalahnya. Tapi kali ini masalahnya spesial. Ibu mereka sudah berada di luar untuk waktu yang lama. Saat kembali malah mengandung anak orang lain. Mereka juga merasa masalah ini sangat memalukan. Anak-anak zaman sekarang kebanyakan sangat egois, kebanyakan mementingkan diri sendiri. Di televisi sering diberitakan orang tua yang sudah berumur dan hamil ingin melahirkan anak lagi, tapi anak-anak mereka yang sudah dewasa tidak setuju. Cewek dan Xiao Helong adalah anak-anak egois seperti itu. Saat Ken Hokian membuat mereka merasa malu, dia tidak akan mempedulikan bagaimana menderitanya Ken Hokian atau siksaan apa yang akan diterima. Mereka hanya tahu ibunya bersikap tidak baik, mempermalukan mereka. Ken Hokian yang terus dipukuli berteriak kesakitan, menahan pukulan dari Nyonya besar Xiao dan Seo Chang'an. Melihat tatapan anak-anaknya sendiri, hatinya merasa sangat sakit. Melihat tatapan dingin dari anak-anaknya, hati Ken Hokian merasa sangat amat terpuruk. Dan juga tidak tahu tenaga dari mana tiba-tiba mendorong kedua orang yang memukulinya dan mengomel, "Cukup! Memangnya kenapa kalau aku tidur dengan orang lain? Kalian berpikir aku mau? Bukankah ini karena Yichen, aku seorang wanita di tempat seperti tambang batu bara, setiap hari tidak bisa makan kenyang, pakaian tidak cukup menghangatkan tubuhku, tidak cukup tidur, dan juga melakukan pekerjaan fisik yang berat, dipukuli setiap hari. Aku bisa apa?" Setelah mengatakan itu, Ken Hokian sangat bertenaga lalu berkata, "Kalau aku tidak setuju bersama dengan atasanku, bersetubuh dengan atasanku itu, tidak setuju untuk tidur dengannya, aku mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Aku mungkin sudah mati di tambang batu bara itu. Tapi kalian pikir-pikir, kenapa aku jadi seperti ini? Bukankah ini demi keluarga ini?
Setelah mengatakan itu, dia melihat Xiao Changgan lalu marah. Xiao Changgan, kamu tidak punya hati nurani. Saat aku menjebak Malan, bukankah aku melakukan itu demi mendapatkan uang untuk keluarga ini? Bukankah aku melakukan itu demi memberikan kesempatan bagi keluarga ini untuk tinggal di villa besar di Villa Thompson kelas atas? Alhasil apa? Aku berkorban banyak untuk keluarga ini. Kalian sekarang malah seperti ini kepadaku. Kalian orang bukan. Kalian kenapa menyalahkanku? Salahkan Yi Chen. Amarah, rasa malu, panik, berbagai perasaan dan pemikiran ada di hati Qian Hoqian. Dia pun mengamuk, mengeluarkan segala isi hati dan pikirannya. Dia merasa sudah jelas dirinya yang menjadi korban. Kenapa dia yang tidak diperlakukan dengan adil? Atas dasar apa? Nyonya Besar Xiao dan Xiao Changgan sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Qian Hoqian. Begitu mereka tidak peduli apa tujuan Qian Hoqian atau tidak adil apa yang diterima, mempermalukan keluarga Xiao adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Xiao Changgan terpikir dirinya selingkuh. Mungkin bahkan bukan sekali, dia pun terpuruk dan langsung marah menggila. Nyonya Besar Xiao merasa Qian Hoqian sudah mempermalukan keluarga Xiao. Hidupnya saja sudah merupakan sebuah kesalahan. Bagaimana mungkin mendengar penjelasannya? Jadi Nyonya Besar Xiao mengomel, kamu wanita jalang, berani berteriak kepada kita. Kamu tahu tidak, hal paling penting bagi seorang wanita adalah kesuciannya. Xiao Changgan juga melanjutkan perkataannya dan menatap dengan mata merah. Qian Hoqian, kamu dulu seharusnya mati di tambang batu bara itu. Setidaknya kamu mati dengan menjaga kesucianmu. Kamu sekarang mengandung benih orang lain. Bagaimana bisa lanjut hidup di dunia ini? Menurutku kamu lompat saja keluar gedung dan bunuh diri. Suaminya sendiri meminta dia untuk lompat. Qian Hoqian pun langsung marah besar. Dia menunjuk Xiao Changgan dengan marah dan mengomel. Xiao Changgan, dasar anjing. Kamu jangan lupa siapa yang selama ini mendukungmu, membantumu, menjagamu. Kamu sekarang ingin aku mati karena aku mengkhianatimu demi keselamatanku. Kamu orang bukan? Xiao Changgan mengertakkan giginya dan mengomel. Jangan banyak omong kosong denganku. Kamu seharusnya bersyukur. Sekarang bukan zaman kuno. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Berselingkuh di belakangmu. Berani sekali kamu, anjing. Nyonya Besar Xiao melihat ekspresi Xiao Changgan yang sakit hati pun marah juga. Dengan tongkatnya, dia menyodokkannya kepada Qian Hoqian lalu mengomel. Changgan, sampai sekarang tidak pernah semarah ini. Semua salahmu wanita jalang. Kamu lihat tindakanmu. Qian Hoqian disodok dengan tongkat pun merasa kesakitan lalu berkata sambil mengertakkan giginya. Wanita tua, kamu sudah menyalahkan semua ini kepadaku. Kalau bukan karena aku dan keluargamu, sekarang kalian masih ditahan. Bagaimana mungkin kalian bisa tinggal di Villa Thompson kelas atas? Kalian bisa sampai sekarang, seharusnya berterima kasih kepadaku. Yang Besar Xiao langsung berkata tegas, kentut. Presiden Wu memandang tinggi kemampuan keluargaku. Apa hubungannya dengan wanita tidak tahu malu sepertimu? Kalau kamu mati di dalam tambang batu bara, Presiden Wu pasti tidak akan mencari kita dan membiarkan kita tinggal di Villa Thompson kelas atas. Qian Hoqian mengomel. Dasar wanita tua tidak mati-mati. Kamu tidak tahu terima kasih, malah marah-marah. Kamu orang seperti itu, bahkan sedikit rasa terima kasih saja tidak ada. Pantas saja keluarga Xiao bisa jadi seperti ini. Kamu wanita tua sebagai kepala keluarga Xiao nantinya akan semakin menderita. Setelah mengatakan itu, dia melihat Xiao Changgan mengertakkan giginya dan berkata, kamu juga Xiao Changgan, kamu jangan terlihat lemah seperti itu. Bukankah aku hanya berselingkuh? Kamu pikir aku mau? Bukan demi bertahan hidup? Xiao Changgan membentak marah. Apanya demi bertahan hidup? Kamu seharusnya mati mempertahankan kesucianmu. Qian Hoqian mengertakkan giginya dan berkata, kentut, aku berani jamin kalau kamu yang ada di tambang batu bara itu, kamu juga pasti akan menjual diri demi bertahan hidup. Mendengar Qian Hoqian terus mengoceh, Xiao Changgan pun marah besar. Dia mengomel, kamu bilang apa? Aku menjual diri? Aku akan membunuhmu sekarang. Dewa juga tidak bisa menyelamatkanmu. Dokter melihat mereka bertiga tidak bisa dihentikan pun langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon 110.
Saat kekacauan itu terjadi di ruang inap rumah sakit, Wu Donghai sedang berada di rumah mengadakan pertemuan dengan keluarganya. Dia berkata kepada adiknya, "Sekarang ayah masih belum sadar. 8 Raja Sugawi saat ini tidak mendengarkan perintahku, tapi aku sudah mengirimkan pasukan ke Gunung Jangbai untuk menyelamatkan ayah dan anak keluarga Wei. Setelah mereka berhasil diselamatkan, kita mendapat bantuan lagi." Udong Peng bertanya dengan bingung, "Kakak, untuk apa kamu menghabiskan tenaga untuk menyelamatkan ayah dan anak keluarga W itu?" "Kamu tidak mengerti," Udong Hai berkata dengan ekspresi dingin. "Farmasi Group W adalah perusahaan senilai puluhan miliar yuan sangat terkenal di Tiongkok. Kalau kita menyelamatkan ayah dan anak keluarga W, kita pun membantu mereka merebut kembali Farmasi Group W. Tapi aku akan meminta ayah dan anak keluarga W menandatangani kontrak. Setelah aku membantu mereka merebut kembali Farmasi Group W, mereka akan memberikan 70% saham Farmasi Group W kepadaku. Aku yakin mereka pasti akan setuju. Lagi pula mereka tidak mungkin terima sepanjang hidup mereka terperangkap di Gunung Jangbai itu. Lebih baik hidup untuk menjadi anjingku." Adik ketika Wudong San berkata, "Kakak, kalaupun Farmasi Group W diberikan kepada kita hanya puluhan miliar saja, walaupun nilai keluarga kita sekarang sudah turun banyak, tapi masih belum melihat puluhan miliar di depan mata kita." Udong Hai mendengus dan berkata, "Kamu lebih tidak mengerti lagi kenapa aku menginginkan saham Farmasi Group W, karena aku ingin Farmasi Group W untuk bernegosiasi dengan Kobayashi Pharmaceutical di Jepang." Wow, ceritanya sangat seru sekali guys, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat penasaran jika tidak melanjutkan, tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya di part ini cukup di sini dulu, kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.